ketemu lagi di plot. Sebenarnya kita belum tahu judulnya sih, tapi intinya plot lah. Kita ngomongin tentang cerita-cerita yang kita buat sendiri. Gimana sekarang? Ya gitu-gitu. Judul-judulnya gimana? Tentang apa kita? Ya ini di sesi ini kita pengen ngobrolin cerita yang ringan-ringan aja sih sebenarnya. Kayak tentang apa ya? Ya tentang hewan-hewan gitulah. Hewan-hewan. Contohnya kayak ibaratnya hewan-hewan inilah. Ya hewan-hewan gitu. Kayak biar tahu deh contohnya kayak misalnya kayak ini Nemo gitu-gitu ya. Ya kayak Nemo, kayak apa namanya? Lion King ya, gitu. Jadi intinya kita berfantasi bikin cerita tapi tentang hewan gitu. Iya tentang hewan. Tapi ceritanya juga ringan, nggak terlalu berat-berat banget lah kayak itulah. Sebenarnya berat sih. Kadang susah gitu cara bikin cerita ringan ya. Iya, seruan yang berat-berat ya. Iya nih. Kok berat-berat? Cuman iya berat-berat. Udah ringan aja lah ini. Kalau dari lu gimana di ceritanya? Kalau gue sih pertama kita ngeliat karakter dulu, misalnya kayak karakternya apa ya misalnya. Kalau gue beruang lah, kalau gue beruang. Gue pengen hewan beruang. Lalu apa nih? Gue tuh masih langsung kaget. Enggak, soalnya gue tipe orang yang hewan itu gue sih. Nah ini maksud gue hewan ntar Iya melakukan perjalanannya bareng gitu. Kau pengen bikinnya? Ya pokoknya jangan yang ya pokoknya yang di daratan lah. Kalau gue itu random nggak apa-apa, nggak. Iya. Maksudnya mereka berantem kayak singa sama beruang nggak apa-apa sebenarnya. Apa ya kalau yang diliar itu gue hewan lebih ke yang lama nungguin gue ini dah gue mah kucing. Oke. Jadi ada seekor beruang sama kucing nih. Nah latar tempatnya di mana nih awal-awal? Ya kalau gue mah ingin aja jatuhnya gue ke Garfield berarti ya. Enggak yang di otak gue itu ini jadi dia tuh misalnya dia tuh dulu dipiara lah kucing rumahan. Kucing rumahan. Ya kucing rumahan. Sebenarnya dia tuh ya kucing rumahan udah pasti kan diperjualbelikan gitu kan. Ya intinya dia juga pengen inilah. Pertama dia kayak karena kecil udah dari di rumahan jadi tuh dia pola pikirnya udah rumah lu di situ, ternyata ya lu emang di alam emang lu kaget pas kalam liar gitu. Iya, intinya kayak Garfield juga sih. Garfield gaget nggak? Gaget ya? Garfield mah nggak ke. Oh dia mah kocak. Alam liar aja. Cuma di rumah-rumah doang. Iya, enggak, intinya bukan alam liar juga sih. Intinya pas dia ngeliat sesamanya tuh kayak lebih bebas aja gitu daripada di rumah. Oh, jadi ya pokoknya intinya pengen ke alam liar. Nggak, ini gue ceritanya pengen kita ntar ketemu gitu nih. Oh, kalau gue dari hutan kalau gue latar belakang gue si beruangnya emang dari hutan. Oh, jadi dari cerita lu ketemu gitu di cerita gue gitu. Iya, ntar cerita si kucing lu itu ketemu sama si beruang gua. Oh, iya. Iya sih bisa nggak ya? Bisa itu kalau kata gue Garfield kucing sih. Iya, berarti lu rumahan gitu. Iya, pertama sih dari rumahan. Kalau gue cerita awalnya si beruangnya itu namanya siapa ya? Namanya kalau gue namanya Bendo. Bendo sih. Bendo. Nggak tahu namanya kayak lovable aja gitu Bendo. Kalau gue apa ya? Atep lah. Kucing Atep. Enggak, kucingnya kucing Maung dia Maung Bandung dia. Atep aja. Pemain bola itu mah cakep. Udah jangan bola lagi. Iya. Nah, ini cerita ringan. Ya, intinya begitu dah Atep aja soalnya gue seneng aja gitu. Kalau gue beruang namanya Bendo. Nah dia tuh kalau gue tujuannya si beruang ini mau cari apa ya? Dia mau cari madu yang belum pernah dia rasain. Jadi kayak di hutan itu tuh dia udah pernah ngerasain semua madu yang dia rasain. Dia pengen nyobain ke tempat lain. Ada nggak madu yang lebih enak daripada hutan dia? Jadi akhirnya dia tuh bertualangnya gara-gara itu. Gara-gara yang cari madu aja. Nah gitu. Nah kalau gue terus ada lagi? Ya gitu. Nah ini ketemunya gimana nih? Kalau gue mah kayak kalau gue pikir-pikir kalau biar ketemu, kalau ujungnya ketemu ini dia karena
sebenarnya gue juga bisa sih ke arah Oh, kota gitu kan. nah kalau Kan dia mau kayak dari tapi madu. kalau ke arah kota kayak kurang ini dah, beruang di kota makanya membuat kepanikan ini nggak jadi Tapi ntar gue cerita ada nih. scene itu nih, ada scene ke kota kalau Iya, pengen cerita. kalau gue biar jatuhnya kucingnya itu ke hutan, kalau gue ini kan emang pemiliknya dia tuh ibaratnya kayak ini nih, kayak polisi hutan gitu. Oh, polisi hutan. Ya Nah, terus. nah, terus suatu ketika ini karena pemiliknya juga demen banget sama kucing, Hmm. kayak dia dia tuh jadi polisi hutan itu punya pos sendiri di hutan gitu. Hmm. Nah terus dia kayak suatu saat dia kayak dia sebenarnya cat lovers banget, terus kayak di hutan kayak jangan ada kucing gitu, kayak ada kucing hutan yang galak gitu. Ya. Nah nah karena dia bete gitu kan, malam gak ada yang jaga, nah besokannya pas dia libur, saat dia pengen masuk kerja lagi, dia bawa kucing inisiatif sendiri. Ya. Oh, kucing Nah, kota. kucing yang ini perumahan Ya. ini. Nah Tapi diprotes bisa tuh ntar. iya, nah intinya tuh dia ya kucingnya ini seneng aja gitu, udah lama dia excited gitu. Saya dia di dalam kandang mulu, di rumah itu di dalam kandang, saya pemiliknya tuh terlalu sayang jadi takut dia lepas gitu. Ya. Nah terus akhirnya dibawa tuh pemiliknya juga sekali-sekali lah gue bawa dia ke alam luar gitu, maksudnya keluar rumah lah gitu, jangan jangan di rumah-rumah mulu, kesian gitu loh. Nah, Ya. terus dari sudut pandang si kucing ini dia seneng banget dia dibawa keluar. Nah dia tuh kayak pas perjalanan kayak seneng, terus kayak di perjalanan kayak ngeliat kucing-kucing tuh dia kayak Kucing apa? Kucing hutan. apa? Ini dibawa kemana maksudnya? Jadi dibawa ke hutan. Ya dia Terus ketemu kucing apa nih? enggak dia ketemu pas di perjalanan naik kucing jalan. Nah, terus kucing jalanan. dari POV dia tuh kayak anjing lu nyari makan susah gitu ya. Oh, Gua nih sombong. sombong ya. Gua makan mah enak dikasihnya majikan gua ngajak gua jalan-jalan. Nah, pas ke hutan dia sebenarnya seneng pas ke hutan, soalnya ya namanya apa namanya hewan juga pasti ada insting alam liarnya lah gitu, kayak seneng aja gitu. Wah, gini, ternyata luas gitu, dia kayak naik pohon kayak wah luas banget ini, resep gitu. Nah ada suatu kondisi, ada situasi genting, si pemiliknya ini lagi main sama nih kucing. Nah tapi ada kondisi gentingnya itu, ada apa namanya hewan-hewan inian, kalau gue sih pengennya inian dari beruang lu itu menitas. Oh, ada gua. Nah, berarti gue lanjutin cerita gue dulu nih. Biar ketemu kucing-kucingnya. Enggak, kalau gue, padahal beruang itu kan lu bilang mau nyari madu kan. Ya. Nah sebenarnya itu beruang itu cuma sekelebet nyari madu, cuman karena itu termasuk potensi bahaya. Nah si pemiliknya ini kayak langsung ini kayak lebih berfokus buat ya nanti ada scenes di lu inian kayak orang ngusir gitu. Nah itu orang itu pemilik kucing itu. Nah di saat dia fokus ngusir karakter lu, katanya ini si kucing karena apa emang dablek sih dia, kayak maksudnya dableknya tuh kalau dia ngeliat hal baru dia kayak kepo, pengen nyobain segala macem. Nah di saat nggak diawasin dia saking demennya naik pohon, akhirnya dia nggak tahu dia nyampe mana anjing. Tersesat ini. Dia tersesat. Nah disitulah mulai petualangannya. Iya, mulai ketemu sama gue. Iya, pokoknya perjalanan menuju ketemu lu lah gitu. Nah berarti gue dulu nih, kalau gue si orang tua beruangnya emang ada gitu di hutannya, tetap ada gitu. Jadi mereka tuh masih satu daerah gitu nying, masih satu daerah. Nah udah cari madu tuh. Nyari madu sekitaran hutan-hutan itu. Ya udah banyak ketemu lah. Udah banyak ketemu. Tapi dia mulai ke arah hutan yang udah mulai ke arah deket-deket kota lah. Udah berarti tujuan akhirnya lu dapat madu yang dipengen. Nah gue balik lagi ke rumah yang lu pengen balik lagi ke rumah iya. Nah intinya tuh kita pas ketemu ya berpetua, ibaratnya ya sesuai tujuan masing-masing lu. Jadi kayak gue bantu lu nyari madu, tapi lu bantu gue ketemu, maksudnya ke inilah keluar jalan ini ya keluar hutan lah gitu, maksudnya ke rumah ini pemiliknya, karena ini kucingnya udah jauh, ketemu sama lu ntar jauh juga nih. Ya pokoknya udah mulai ngeliat kota kan. Maksudnya udah deket-deket kota, tapi ya dia nggak berani ke, ya dia juga nggak tahu kalau di situ ada kota kan, karena dia cuman cium gitu, ada bau-bau sedap-sedap gitu kan, kayak bau-bau yang belum pernah dia cium lah. Ya ke arah situ ternyata ketemu yang lu tuh, ketemu si apa namanya orang itu.
ketemu orang itu. Nah itu baru pertama kalinya dia ketemu sesuatu yang belum pernah dia ketemu gitu. Iya, oh iya. Makanya dia kayak nggak puas kayak anjir lah, takut gitu. Ya, tapi ya kan masa dia nggak dia juga bukan beruang gede gitu kayak. Dari sudut pandang beruang bocah juga. Dari sudut pandang beruang mah takut, tapi dari sudut pandang manusia nih ngamuk gitu. Iya. Ya, Padahal teriak-teriak. takut teriak-teriak terus kabur lah pokoknya. Ya kabur balik lagi, tapi balik laginya itu tuh gua ke arah mana ya? Ya pokoknya udah mulai tersesat bukan ke hutan yang dia biasa inilah. Gara-gara itu tersesatnya ke hutan bagian-bagian yang udah mulai bagian banyak hewan-hewan, udah buas-buasnya tuh bukan ya pokoknya bukan daerah-daerah si beruangnya lagi. Udah mulai ke arah mau ke pegunungan gitu lah. Mau ke arah pegunungan atas gitu. Kalau gue situ. Nah kalau gue juga intinya gue juga arah pegunungan, cuman si kucing ini kan karena dia panik akhirnya dia manjat-manjat untuk melihat tadi gue dari mana gitu. Maksudnya kan karena hutan kan dia juga nggak ngasih tanda dia kemana-mana, jadi dia emang benar-benar kesesat. Nah di saat dia tuh manjat, mengharapkan di saat dia manjat tuh bisa kelihatan semua, tapi pas dia sering manjat gitu nggak ada pohon yang lebih tinggi dari pohon lain gitu, jadi tingginya setara gitu pohon-pohon tersebut. Nah terus dia tuh mengharapkan naik ke situ biar bisa ngeliat tanda-tanda ada pemiliknya gitu. Nah pas dia di proses dia mencari-cari gitu, di perjalanan dia sering ketemu madu karena kucing gak demen madu. Nah nanti ujung-ujungnya membuat kesepakatan sama beruang lu itu, karena dia tuh belum tentu sih ini madunya enak apa enggak, cuman dia kayak gue nggak tahu apa madu yang lu pengen, cuman gue banyak ketemu madu gitu. Nah, ngasih perjanjian gitu. Iya, apa namanya, gue banyak yang ketemu madu, gue nggak hafal jalan, tapi seenggaknya gue tahu itu pohonnya gitu. Iya. Jadi kan ntar jalan ngalur gitu, bukan ngalur gitu sih. Ini dia pengen, si kucingnya itu pengen ditemenin aja gitu kan? Iya, soalnya takut di alam liar, jadi dia backingannya beruang ini gitu, jadi saling menguntungkan gitu. Ya pokoknya nih pas gue udah tersesat ini kita ketemu nih. Nah itu ketemu kan. Nah kan lu bener kan beruang ahli dapet ikan, ntar kalau udah lagi makan-makan, bener. beruangnya ngambil ikan, nah lu ngambil madu, manjat, ya gue mancing gitu ibaratnya. Dia makan barengnya gitu. Iya benar. Iya. Nah kalau gue ini, jadi kita kan misalnya bertualang nih, udah mulai hutan yang nggak tahu tempatnya lah, maksudnya udah bukan tempat tinggal si beruang juga, bukan itu kucing juga ya. Nah gue pengen ada ini nih, udah mulai ada monyet-monyet liar gitu nggak sih? Iya. Nah itu mulai rusuh-rusuh tuh. Nah di situ monyet namanya Ardi gitu. Jangan dong. Yoi. Namanya Ed. Jangan. Terus menurut gua ya pokoknya ada monyet namanya Jack. Monyetnya namanya Jack, nama ketua monyetnya. Namanya Jack. Nah itu ketemu kan si monyet-monyetnya. Nah monyet-monyetnya itu, nah berarti ini cerita buat nyari madu dulu kan, Jing? Berarti ya pokoknya lu jadi supportnya gua kan ini, berarti support lu dulu kan. Intinya enggak, madunya udah perjalanan aja, intinya perjalanan, ntar ketemu ternyata pas intinya ya karena demen banget madu gitu, jadi gua ibaratnya karakter lu nggak demen, masa suka ikan tapi nggak terlalu suka ibaratnya gitu, kayaknya madu aja terus madu ya lebih senang madu. Iya, jadi kesepakatannya gitu, jadi ya di perjalanan juga dapat madu, terus dapat madu tapi bukan gua. Nah terus di perjalanan juga kayak ini ada tanda-tanda jejak kaki, berarti kayak lampu hijau lah gitu. Ya. Nah pokoknya ini ketemu monyetnya villain berarti. Enggak villain juga kan, ini cerita ringan. Ternyata monyetnya itu bisa joget TikTok. Goblok. Monyet pantai. Kagak. Ini bisa joget TikTok karena dia sering ke pemukiman warga juga, sering lihat video-video. Oh iya, kayak orang TikTok gitu. Kayak King Julian. Iya, kayak King Julian. Tapi joget-joget TikTok gitu rame-rame. Ya makanya gitu. Iya, dia joget-joget biar bisa, ya intinya insting monyet lah gitu. Ya pokoknya itu daerahnya dia tuh sering joget-joget joget-joget yang sebenarnya nggak TikTok juga, itu gue cuma dong sih vlog doang. Iya. Sebenarnya ya joget-joget kayak di film-film Thailand yang ada bumbu-bumbu serunya gitu. Iya. Si monyetnya joget-joget kan. Si beruangnya nanya tuh akhirnya sama si monyet, nyet. Monyet pantai. Goblok. Ya terus dan ya pokoknya dia
nanya buat nyari keberadaan madu. Akhirnya si monyet-monyet berarti itu ini belum ketemu sama kucingnya. udah ketemu kucing nih. Oh ya. Jadi kan kita udah ketemu, maksudnya ini Oh. melakukan perjalanan ketemu monyet Oh, kan ya. akhirnya. Nah itu ketemu monyet, tapi ada tesnya sama si monyet itu. Dia tahu satu madu. Madunya tuh pokoknya enak dah, pokoknya dia ngomong gitu kan, enak. Nggak taunya ini apa namanya? Tapi punya suruh satu tes gitu. Dia ngetes, pokoknya harus bisa joget Oh, iya. si kucing sama si beruang itu. Buat biar apa namanya? Ya biar makin meriahkan gitulah. Iya. Meriahkan si pesta si monyetnya. Pokoknya kan monyet itu tiap hari lah pokoknya berpesta aja. Sering ngambilin makanan dari turis-turis. Iya. Ya pokoknya gitu. Jadi banyak makanan random gitu lah. Ada HP juga kan. Nanti pokoknya monyet tadi yang lihat TikTok, lihat apa gitu-gitu kayak yang kocak-kocaknya gitu nih. Komedinya. Ada yang ngambil dalam cewek. Goblok. Ya pokoknya gitu. Ini sebenarnya komedi, ada komedi-komedinya juga. Namanya ringan pasti ada. Iya. Terus Ya pokoknya gitu. Akhirnya cari cara tuh sama si kucingnya gimana cara biar jogetnya bisa apa namanya? Bisa menarik gitu. Nah, akhirnya dia nanya ke kucing, "Gimana, Cing?" ya kucingnya mah karena dia tinggal di perumahan, dia pasti ngeliat pemiliknya bener. joget. Iya benar. Cuman pemiliknya itu jogetnya kayak iklan orang kaku. jangan kasih tahu. Iya, disclaimer Iya. ya. Nggak ada Kan, nama, nggak pengen ada nama-nama. Ya, ini Udah nggak bakal gitu. tahu juga penonton. Ya pokoknya orang kaku lah. Ya, Orang kaku biasa dia itu jadi yang pemiliknya itu kaku, ibaratnya kayak cool lah gitu. Oh, jogetnya kaku tapi lucu Ya, gitu. Iya kayak cool, cuma Kayak dia Coba peragin dulu gimana ya? Nggak, pokoknya dia di depan umum tuh dia kayak dia cool aja gitu, disuruh joget dia nggak mau. Nah tapi di rumah dia nanti Oh, tapi kamar mandi joget-joget ya? iya Tapi jogetnya kocak gitu. iya kayak orang kaku joget gimana sih anjing kayak gitu anjing. Nah terus pas dia joget, iya pasti kucingnya memperagakan ya gitu, joget-joget orang Joget kaku lucu. anjing. Iya kalau joget orang lucu nembrokin. Terus ntar monyetnya komen, ini joget macam apa nih gitu. Tapi ya mau nggak mau monyetnya ngasih tahu ujung-ujungnya karena enggak dia monyet itu tahu, ya pokoknya dikasih tahu enggak dulu. karena monyetnya itu ngeliat orang ibaratnya dia kayak tinggalnya di Brazil lah. Di Brazil kan orang joget kan jago-jago gitu. Nah terus dia ngeliat kucingnya ini jogetan yang kita anggap jelek ternyata bagi monyet itu bagus anjing. Iya karena baru. Iya karena baru ada Malah kocak aja. Iya, bagus nih jogetan bro. Tapi si beruang itu nggak yakin gitu. Ketawa-tawa dulu kan kayak Iya. anjir goblok lah gitu kayak kucing blowan anjir. Soalnya dia si beruangnya juga punya joget tradisional gitu ya pokoknya kan ada jogetan beruang juga gitu lah tapi tradisional gitu. Iya. Tapi dia lebih iniin sama kucing karena kucingnya kayaknya lebih pede gitu. Iya. Pede jogetnya gitu. Nah iya tadi beruangnya pertama pengen ketawa tapi karena monyetnya itu terkesima nggak jadi. Beruangnya malah ikut jadi. Iya. Joget nggak Iya jelas, kata ditanya itu joget apa, joget robot. joget robot aja. Iya akhirnya monyetnya setelah itu awalnya kan tadinya monyetnya itu ibaratnya tradisinya joget-jogetnya ibaratnya bagus karena ngeliat jogetan kayak gitu. Iya. Jadi joget robot. Iya pada ngikutin semua aja. Aku nggak jelas. Karena bagi monyet itu hal yang baru itu bagus kata dia. Iya. Walaupun sejelek apapun bagi dia bagus gitu. Nah udah tuh akhirnya ya pokoknya dari situ kan udah terkesima akhirnya ya udah dia nemuin dikasih tuh madu. Pas dicobain ternyata madunya itu ini nying apa namanya ya udah Nah ini kucing ini. ya gitu dah. Ya pokoknya gitu dapat madu tapi madunya itu anjir gue jadi blank kan gara-gara kucing. Ya madunya itu ternyata ya pokoknya udah dapat madu cuman gimana sih tadi ya? Anjir tadi gue udah Ya, intinya dia udah dikasih tahu monyetnya madu, ternyata madunya. Oh iya, pokoknya udah dapat madu, cuman si monyet itu ngasih tahu ada madu yang lebih enak lagi. Oh. Nah itu ya, gue baru dapat ini. Ternyata ya pokoknya ini madunya enak lah, cuman ya emang belum memuaskan si Enggak, beruangnya udah puas sebenarnya cuman pas di monyet ngasih tahu gitu kayak ada madu lebih enak daripada ini jadi semangat gitu. Enggak tadi anjir gue salah. Ternyata plot twist. Sebenarnya si monyetnya nggak ada madu anjir. Ternyata dibohongin. Itu aja. Iya, plot twistnya dibohongin. Kayak Ya kan monyet
Ya pokoknya dia cuma pengen meriah-meriah doang, Iya. kita dijalin doang mereka berdua nih. Makanya manusia Kalau sering ada katain madu monyet. kayak kurang ini ya. Katanya makanya manusia sering katain monyet karena monyet begitu. Ntar intinya pesannya Ya, makanya begitu. dibohongin, ya, pokoknya Pesannya dibohongin. begitu. Ya, pesannya gitu. Kenapa? Iya terus. Ya pokoknya dibohongin. Nah, Dibohongin. Akhirnya ya udah kesel dah tuh. Kesel. pesannya Gitu. jelek banget anjing cuman karena manusia dikatain monyet begitu dong anjing. Ya terus. Ya pokoknya kesel terus akhirnya apa ya? Ya pokoknya dia nyuri apa namanya? Saking keselnya ya akhirnya bikin gimana cara bikin ya pokoknya terlintas gitu cara bikin monyet-monyetnya marah gimana gitu. Karena udah dibohongin gitu. Akhirnya kucingnya gimana coba nying? Ya kalau dari kucingnya Ya biar monyet-monyetnya biar marah gimana? inian apa namanya? Apa ya? Kayak oh iya di saat jadi monyet itu marah sama kucing karena nggak sebenarnya dia sebenarnya monyet itu juga baik sebenarnya dia emang ngejaga pas dia kibulin dong ternyata dia cuma mempermainkan sebenarnya pas di kampungnya monyet itu dia dikasih makan gitu makanan yang dia karena pesta gitu Ya, ya sebenarnya dikasih nah terus karena beruangnya juga emosi sebenarnya kucingnya diidolakan karena kucing itu menemukan tarian baru gitu ngerti nggak? ah, Ngerti nggak, Cing? tadi Nah terus inian monyetnya itu bikin kesel kucingnya itu bikin monyet kesel itu dia ngata-ngatain tarian monyetnya ya. iya Oh, kayak ngatain monyetnya kayak apa sih namanya? enggak ternyata ada apa gimana? enggak ternyata tuh dia itu sering menjiplak manusia cuman dia tuh nggak mau inian nggak mau apa namanya disamakan oleh manusia jadi kan biasanya kalau manusia kan dikatain monyet marah nih ini ya dasar dasar manusia gitu ya? iya enggak pertama kucingnya nggak sengaja ya jogetan kamu mirip sekali dengan majikanku yang manusia apa disama-sama Iya, manusia disama-sama gitu tidak ada terus akhirnya si buangnya berpikiran langsung ting gitu hah tapi kalau lihat kamu mirip manusia enggak aku nggak ada mirip manusia iya pokoknya ada kata-kata ini yang namanya manas-manas sih kayak manusia terus dari cara bela kamu juga kayak manusia gitu jangan sama-sama karena saya dengan makhluk rendahan gitu iya kayak ibaratnya gitu kayak King Juliet gitu dia Iya. ibaratnya ya kayak gitu aja dibalik aja Pokoknya iya nggak mau disamain sama manusia. iya itu dia makanya dia sebenarnya definisi dia ngambil makanan manusia bukan karena butuh tapi karena benci sama manusia makanya dia ambilin mulu apa yang dia punya diambil diikutin karena dia merasa apa yang manusia bisa gue juga bisa gitu. Nah berarti itu bisa ya pokoknya akhirnya ngelanjutin perjalanannya dikejar-kejar monyet dulu nih dikejar-kejar monyet jadinya kesasarnya makin jauh gitu ngerti gak sih? Ya pokoknya kan kesel jadi kan kayak dikejar-kejar monyet gitu rame gitu di atas pohon cuma kucingnya kayak kabur-kaburan sama si beruang ngerti gak sih kayak ya pokoknya ada scene kayak gitu loh kayak di atasnya pada gitu-gitu gitu. Kalau gue mah pengen sih ini aja gimana ya? Apa gimana? Iya sih bener nggak makin jauh sih cuman emang karena saking jauhnya dia cuman kabur cuman ya sepertengah jalan lah menuju tempat tujuan ya pokoknya mereka tuh ibaratnya kan luas banget gunung lah cerita ini mau ke arah gunung gitu aja kalau nggak iya ada seru-seru ya ke arah gunung lah Nah, tapi kalau mau ke arah gunung tuh ada sungai dulu gitu jadi yang bikin jadi berhenti monyet-monyet itu karena mereka nyebur ke sungai gitu si kucing sama si ininya. Iya nggak apa-apa sih makin jauh nggak apa-apa. Nah, cuman pas mau nyebur ke sungainya itu kucingnya kagak mau masuk, kagak mau nyebur lanjut. Kan kalau beruang kan udah biasa gitu ya. Nyebur terus ini. Nah kucingnya kagak mau naik, akhirnya ini naik di atas beruangnya lah, itu naik di atas beruangnya aja. Ibaratnya gitu. Tapi sambil ngeledekin monyetnya masih itu. Dasar manusia. Terus ngasih pasang gitu. Kucingnya monyet cuma terus gitu. Monyet gak mau disamain manusia. Apalagi si Jack tuh, Jack paling gitu. Paling gitu dia paling. Nah Jack emosi. itu pala sukunya. Pala sukunya ya. Nah itu yang emosi Jack aja gak apa-apa. Iya. Saya Jack yang nipu. Jadi itu kita membuat emosi pala sukunya manas-manas kita sama manusia langsung beruang sama sebenarnya beruang bisa melawan monyet cuma kayak monyetnya sekampung ya gimana nggak tahu. Iya. Barbar aja. Sekampung. Iya. Nah udah tuh akhirnya
Ya udah di seberang sungai kan. Di seberang sungai terus ketemu danau lah. Iya. Kayaknya ketemu danau. Maksudnya udah mulai lapar lah. Kalau kata gua Udah mulai ini yang lapar. jadi kan namanya polisi hutan pasti ada alat yang bisa mendeteksi gitu. Oh itu polisi hutannya dulu udah ceritain polisi Nah, hutannya nggak gimana? polisi hutannya sebenarnya di saat dia berpetualang dia juga lagi proses mencari kucingnya itu. Oh nyari kucing juga. Heeh. Ibaratnya sesuai tujuannya lah, masing-masing sesuai tujuan gitu. Cuman Iya. karena nah jadi bukannya makin jauh tapi justru di alat itu terekam, wah kucing gua mau beruang gitu. Oh jadi ada Direkam. yang rekaman ini apa gimana? Ya ada di hutan-hutan lu Oh tau kan cuman kayak rekaman ini doang ya, yang rekaman yang titik-titik doang ya, tapi bukan kamera. bukan kamera ada di dia Oh, kamera juga. di satu titik kayak dikasih kamera gitu buat memantau apaan hewan apaan masih ada nggak nih hewan-hewan yang mantau hewan-hewan inilah hewan-hewan untuk ibaratnya populasinya berapa gitu kan dia mantaunya lewat kamera juga. Iya. Oh jadi biasanya jalur-jalurnya oh berarti gimana. kucingnya pakai kalung kamera. Enggak pakai kalau kamera cuman di kan namanya polisi hutan tuh hutannya masih zona-zona tempat pemilik si pemilik kucing ini kerja jadi Iya. tuh di kepolisian hutan kan pasti ada kamera untuk memantau hewan-hewan. Oh Kayak tau nggak sih? kamera-kamera yang di pohon-pohon. Iya, Kira di kucingnya. bukan maksudnya Iya, kamera-kamera. bener, Nah, bener. nggak sengaja tuh. Oh lewat. Iya, nih. lewat. Nah, terus dia sempat panik karena kucingnya sama beruang. Oh, Posisinya itu kucingnya di atas, disangkanya mati. Enggak mati. Enggak, bukan itu. Di atas aja. Enggak. Jadi pas dia naik dari danau, kalau menurut gue sih malam aja. Jadi kameranya tuh infrared kan Iya nggak tahu kelihatan yang banget. ya pokoknya Nggak kelihatan banget. Nah jadi dia abis dari sungai, otomatis walaupun kena cipratan kayak masih kelihatan basah lah gitu. Ya. Nah terus ada suatu kondisi kayak kucingnya itu ini ya apa sih lama lah ngeringin bulunya gitu. Oh iya. Nah terus kata Brong, dia jangan lama-lama di sungai, banyak hewan buas di sini. Akhirnya sama si Brong itu di ibaratnya ditenteng lah. Oh digigit kayak Ya, digigit. kayak Nah kucing. seakan-akan dimakan sama Brong itu. Jadi kelihatan sama Oh panik ya. iya sama pemilik, anjing ini kucing gua nih. Nah terus udah dia tujuannya yang tadinya mencari kucing agak gede gitu ke beruangnya gitu. Oh Kayak jadi seakan-akan ya ya, miskomunikasi. iya, tapi ujungnya ntar pas udah ketemu Ya itu ntar aja ya, ya, ntar aja. Ya pokoknya miskomunikasi dulu lah. iya enggak ini mah kalau ketemu mah tahu lah gitu. Ya. Kalau ternyata beruang itu ini. Oh iya. Nah Iya. gitu. Nah terus pas dia lewat kamera, ya jadi tuh polisinya ini yang pemilik kucing ini ya makin ini. Jadi tujuannya yang tadi ya untuk mencari kucing, maksudnya mencari barang hilang gimana ya? Lu kalau mencari barang hilang kan kayak harus ketemu lah gitu. Ya. Nah semenjak itu kayak dia Ya pokoknya kan karena sayang banget juga. Kan? ya terus pas udah melihat kamera itu udah berpikirnya udah mati, jadi dia nggak cuman dendam, cuman kayak nggak terlalu dendam, cuman nggak nyampe nyari ke dalam beruangnya mana gitu, enggak, cuman kayak kesel gitu, kayak anjing, kesel kayak meratapi kayak galau gitu tapi nah terus ya udah akhirnya yang menurut gua tuh begitu jadi semakin dekat, cuman yang pemiliknya itu tadinya kan kok semakin jauh nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa. Oh jadi misalnya pemiliknya di yang kamera tadi, nah ternyata si beruang sama si kucingnya udah jauh gitu. Iya. Jadi main kejar-kejaran gitu. Nggak kejar-kejaran, enggak, tadinya kan kalau misalnya polisinya itu karena salah persepsi. Biar Iya. kelihatan kamera. Karena salah persepsi, jadi dia ini yang kayak ibaratnya mengundur inilah pertemuan antara pemilik sama ini. Ngerti nggak sih? Sama siapa? Seharusnya enggak memundurkan pertemuan antara kan dalam kita berpetualang dia lagi nyari. Ya. Nah kalau dia nggak ngeliat persepsi bahwa kucingnya mati, nggak ngeliat kamera gitu, dan dia pasti cepat ketemunya ngerti nggak? Oh iya. Nah itu jadi kayak salah satu momen yang membuat dia sebenarnya tadinya pengen ketemu tuh, sebenarnya polisi hutannya juga udah lagi berpatroli di daerah situ. Iya. Cuman karena dia melihat kamera itu dia galau, jadi balik ke Oh jadi campingan. dia pokoknya udah ngira si kucingnya mati. Iya jadi ya kalau misalnya kucing yang ketemu berarti tujuannya udah ini dong, beruangnya belum. Enggak, gue kira dia dendam pengen Enggak. nyari Enggak sebenarnya beruangnya gitu, tapi kan iya. dia polisi hutan, maksudnya susah juga. Iya, ya itu maksud gue, dia dendam, cuman dia tahu ini dia. Oh iya, job dia ya, job dia. maksudnya tetap Iya, berbakti lu lah, harus ya. jaga
hewan-hewan itu. Oh iya, keburu nangkep tuh. Jadi ya enggak, jadi intinya yang tadinya awal-awalnya menggebu-gebu banget untuk mencari, Iya. jadi dia kayak menurunkan inian, Iya, mengurungkan mencari- diri lah. bukan mengurungkan, jadi intensitas dia mencari kucing itu udah nggak dia nggak nyari, cuman ntar sejalannya waktu kucingnya itu yang nyamperin dia, ngerti nggak? Oh Bukan iya. Oh makanya pertemuan di tengah jalan itu, makanya dia ntar balik ke kota apa gimana? nggak balik ke kota. Intinya kan kucing kan kesepakatannya kucing bantu ini. Iya. Nah ini bantu, nah saling bantu. Kalau kucing duluan nanti yang membantu beruang siapa gitu. Oh iya, 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 iya. Intinya begitu. Jadi itu momen itu membuat titik perjalanannya itu lebih panjang, ngerti nggak? Iya. Kalau patroli kan ketemu ya udah lu berarti selesai dong, nggak. Berarti ini ya udah, berarti ke selanjutnya ya. Nah berarti, nah kalau gua ceritanya ini si beruang sama kucingnya itu ya udah kan habis dari yang tadi tuh ketemu apa namanya? Ya yang pokoknya ke rekam kamera. Ternyata dia udah mulai ke atas gunung, Jing. Udah mulai ke atas gunung, nemuin danau di atas gunung gitu. Kayak anjir, ternyata mereka baru pada sadar gitu. Kalau gua si beruangnya sih baru sadar gitu, kayak ternyata dunia tuh indah banget gitu, kayak ngelihat ya pokoknya main-main di itulah, lari-larian gitu di atas gunung gitu, kayak nikmatin alam gitu, anjir kayak ini banget gitu. Terus ada di gunungnya tuh ada hujan-hujan, tapi hujan-hujan lewat gitu nih sih. Kayak gitu anjir, kayak wah enak banget gitu lah. Ya pokoknya menikmati alam gitu lah, kayak anjir lah ternyata gitu kan. Ya udah gitu. Terus nah kalau lu kucing gimana tuh pas di situ? Di mandi gunungnya. Ya pokoknya ini dia lagi mau nyari makan nih kalau ini di sini. Lagi nyari makan. Ya ini kita berdua tuh lapar gitu. Oh, lapar. Ya kan udah habis lari-larian gitu. Oh iya. Kalau si kucingnya apa ya dia? Iya, dia di momen itu takjub dengan keindahan, terus dia juga lebih ini yang kayak kangen gitu, kangen rumah, kayak kangen rumah juga. Ya curhat itu sama Bro, kayak ya gua mah dulu makan di apa-apa nggak nyari sendiri kayak sekarang gitu. Iya. Dulu mah gua sama pemilik gua begini, terus kayak curhat juga Bro-nya. Kucing enak bisa dipiara, kalau gue ngapain ke perumahan orang bisa dikejar-kejar, dibunuh, dia cerita gitu. Tapi kan ini burungnya belum tahu, nggak tahu perkotaannya. Enggak, maksudnya enggak sengaja walaupun enggak. Ya pokoknya kalau enggak dia kalau beruang curhatnya. Enggak dari sudut pandang kucingnya gue main enak, terus kayak beruang, perkotaan bisa dimakan, disuapin. Jadi karena dia nggak tahu, lu makan bisa dikasih katanya sama orang gitu-gitu. Jadi dia mikirnya kota wah itu baik gitu. Iya, tempatnya kayak enak. Nah, itu salah satu tujuan yang membuat dia lebih, maksudnya keinginannya malah menggebu-gebu ke kota gitu. Jadi itu salah satu yang memunculkan, karena kucingnya juga jadi kucing juga nggak tahu kalau ya, karena kucing dimanja juga kan. Iya, jadi kucing juga mikirnya manusia akan memanjakan semua hewan juga gitu, apa yang dilakukan gitu. Ya karena kucingnya bego aja di rumah mulu, nggak pernah ini kan. Jadi dia mikirnya udah ntar lu komisi ke kota sama gua aja, sama ini aja, sama pemilik gua baik kok, begitu. Nah tapi ya mereka itu sambil nyari makan, kayak misalnya nyari ikan di yang danau-danau itu tuh. Terus sih ya kan kucingnya akhirnya diajarin tuh, kalau misalnya akhirnya diajarin berburu gitu. Diajarin berburu sih, itunya nyari di apa namanya? Nyari di apa namanya? Ya pokoknya di danau-danau itu ternyata di ikan-ikan gitu. Ikan-ikan ya gitulah, ada ikan-ikan gitu. Tadi ya awalnya kucingnya itu inian gak mau makan ikan, soalnya dia berbentuk yang udah diolah, makanan kayak whiskas gitu-gitu. Jadi dia nggak tahu kok whiskas itu dari ikan. Begitu ikannya ikan yang rare gitu, apa? Ikan-ikan yang gede, tuna gitu. Tuna mah di ini aja yang lautan. Tuna bisa kasih dia bisa juga. Iya, iya ternyata ya pokoknya dikasih makan tuna lah gitu. Nggak usah, tapi ikan-ikan ini yang Indo aja. Ya pokoknya ikan yang Indonesia banget, terus yang jarang ditemuin lah gitu. Rasanya juga enak gitu. Cuman kita nggak tahu ikan apa gitu. Iya. Kayak gitu. Terus si kucingnya gimana tuh dikasih ikan itu sama si beruang itu? Ya intinya dia awalnya nggak mau terima, dia merasa ngapain gue makan makhluk hidup gitu, kayak aku nggak demen makan yang kerak-kerak gitu, gue mainnya langsung yang udah diolah gitu. Nah terus kata beruang, lu banyak bacot, terus cobain ya ini dilalapin, akhirnya mau. Akhirnya ternyata makanan tuh ya intinya beruang bisa dapat cerita tentang kota dari kucing positifnya. Nah terus si kucing bisa dapat hal baru dari beruang karena beruang tahu seluk-beluk hutan gitu. Jadi intinya saling melengkapi. Akhirnya udah tuh di situ makin erat dah tuh hubungannya gitu. Hubungannya makin erat. Yang tadinya sebenarnya pas di kucing itu si beruang pengen ninggalin
pas di bagian monyet itu, scene monyet itu sebenarnya burungnya itu pengen kayak instingnya lah kayak nggak usah apa nih ya, hewan jarang ada apalagi beda spesies gitu kucing Iya, sama beda burung spesies. pasti rasa simpatinya kok di ini kurang gitu. Jadi sebenarnya burungnya jujur, sebenarnya gue tuh pas di monyet pas dikejar-kejar gue juga pengen ninggalin lu pas di sungai gitu. Iya. Pas lu nggak mau berenang tuh gue sebenarnya gedek sama lu karena Iya. gue berpikir apa namanya, karena ujungnya karena gue pengen madu aja gitu, karena lu tahu tempat madu akhirnya gue bantu gitu. Tapi Iya. pas sekarang tenang kan gitu, paling tenang ada gua kalau ada apa-apa gitu. Terus kayak kucingnya udah apa nggak usah lebay ya, cok gitu Oh ibaratnya. iya, tapi si kucingnya masih menjanjikan madu kan? Iya, masih menjanjikan madu gitu. Nah, ini lanjut ke cerita selanjutnya. Nah, itu kita ketemu di gunung-gunung itu, ketemu rusa-rusa banyak gitu nih. Rusa-rusa gunung lah, ada kuda-kuda juga kan banyak. Tiba-tiba ada rusa-rusanya tuh ada yang mati gitu nih. Ada suara dar gitu dari kejauhan gitu. Ternyata ya gitu, ternyata ada ini baru ada musuh nih, ternyata ada pemburu gitu. Ada pemburu kan. Ya udah akhirnya mereka kan kaget tuh. Kalau beruang kan emang belum pernah ketemu orang sama sekali ya, jadi ya kayak orang blow on gitu, kayak gimana sih, kayak blow on malah nyamperin gitu, malah mau nyamperin si ininya, malah mau nyamperin si itunya, apa namanya? Ya suara itunya. Iya. Nah terus dari kucingnya gimana? Yang ngasih taunya gimana gitu? Ngasih tahu tuh kalau di pemburu. Iya, apa kan dia masuk kan lu ranger tuh maksudnya si itunya. Jadi mungkin udah tahu kali. Kucingnya udah tahu kalau itu pemburu. Apa gimana? Enggak, saya kok polisi juga megang ini enggak, dia nggak pernah ngeliat pemiliknya inian di nembak gitu. Saya polisi itu ya itu mengawal. Nah menurut gue itu ke pemburu, kalau menurut gue itu titik temu antara pemilik sama ininya dah. Pemilik kucing sama kucingnya gitu. Kalau menurut gue sih itu ceritanya pas di akhir aja gitu. Jadi Maksudnya? ya intinya kan kalau pemburu itu kan salah satu kejahatan yang dicari polisi hutan itu dibentuk untuk Tapi menghindari bakalan ketemu si pemburu ini apa? pemburu itu. Ya pokoknya polisi hutan setahu gue ngejaga hutan biar nggak ada Pemburu. iya hewan yang diburu oleh pemburu. Oh iya. Nah intinya kalau misalnya pemburu itu menurut gue di cerita terakhir di saat kucing itu bertemu sama pemiliknya. Jadi di saat dia genting misalnya dikejar-kejar pengen ditembak. Nah di saat pengen ditembak misalnya udah kena tembak nih si beruang ini. Kalau gua apa? Kalau dari gua apa namanya? Pemburu itu ntar yang membuat si kucing sama beruang tuh jadi ribut, ngerti gak sih? Enggak, Kalau gua. iya sih, iya kata gue sih emang iya. Oh iya Jadi sih, itu jadi titik terendah mereka berdua. Enggak. Mereka senang-senang tuh. oh iya jadi tapi belum ketemu pas-pasan gitu kan Maksudnya belum ketemu sama pemburunya. Belum, jadi kayak Oh, cuma dengar suara doang kan? cekcok gitu, jadi mereka cekcok. Dengar suara doang. Dengan suara tapi si beruangnya blow on mau nyamperin, tapi kucingnya beda. Oh, kalau misalnya itu gitu, masih bisa. Nah, itu bisa jadi. Nah, tapi kalau misalnya untuk ketemu sama pemilik kucingnya, menurut gua pas itu kan di saat titik terendah belum ada yang luka fisik lah gitu ibaratnya. Ya, Nah, kalau yang ketemu sama pemiliknya, gua juga kepikiran kayak gitu. Jadi ya intinya pemburunya sama yang nembak, cuma ketemunya beruang ini. Udah maksudnya tuh beruangnya kemana gitu? enggak, maksudnya ini pas ini agak loncat sih kok gue ini pas akhirnya ini kok ini akhirnya ya kalau ini yang akhirnya kok menurut gue ini kan kok sekarang kan lagi cekcok tuh tentang lu jangan ke situ itu pemburu gitu-gitu kan Ya, intinya inilah apa namanya cekcok beda pendapat gitu, tapi tujuannya ini kan ini gua mau ada scene sedihnya soalnya. iya maksud Jadi gue si enggak ini iya itu gue tahu itu makanya scene di saat mereka ribut lah. Nah kalau yang gua di otak gue itu bukan scene yang sekarang, beda scene lagi gitu. Iya, selanjutnya. Bukan scene pokoknya scene yang di saat Ya pokoknya lompat gitu, ya apa? ya pas pengen ketemu ya iya jadi saat ada pemburu ketemulah tuh pemburu. Nah pemburu kan ngeliat hewan pasti ditembak lah gitu ya. Ya. Nah terus ketemulah tuh beruang. Enggak, ini plot twist-nya kucingnya yang ketembak anjir, bukan beruangnya. Kok gue mah justru Jadi beruangnya. Jadi ngiranya kan ya pasti kan penonton ngiranya kayak ini pasti beruang yang ketembak nih karena hewan liar, katanya kucing ngerembak. Enggak Gitu. Enggak, kalau gue pengennya terakhirnya itu emang beruangnya ketembak biar jadi di situ pemiliknya juga lagi ngejar itu pemburu gitu, ngerti nggak? Jadi di saat ketembak pemburunya
pengen nembak lagi, lebih brutal gitu palanya. Udah terus ada bunyi kayak tahu bakalan ada patroli datang, akhirnya pemburu datang. Nah terus pas di TKP lihat kucingnya masih hidup ternyata. Nah terus dia lihat beruangnya, terus pas di sana tuh dia baru tahu ternyata beruangnya itu selama ini melindungi gitu. Nah akhirnya salah satu Oh itu mah. Tapi gue endingnya kayaknya beda sama lu dah. Kalau gue endingnya si kucingnya bentar ketemu di kota sama si patroli itu ketemunya pas di kota gitu. Kalau gue enggak kok ini kalau udah ketemu ntar enggak perjalanan gimana? apaan? Si beruangnya belum kan? Enggak, intinya ntar ini yang jadi dirawat nih sama pemiliknya nih beruangnya ini. Oh, beruangnya Dirawat, nggak dibawa ke kota, cuma dirawat di tempat patrolinya itu kayak dirawat. Jadi nah nanti ini dong. apa? Berarti ntar petualangan sama si itu juga. Kagak. Jadi ini yang namanya kucing. Jadi kucingnya itu gimana ya? Enggak, jadi pas ke kotanya itu jadi heboh pas di kayak jadi enggak jadi sembuh nih dikasih perawatan itu pas intinya belum ketemu madu kan baru si kucingnya ketemu. Gue bisikin dulu ya biar teman-teman ini nggak tahu dulu madunya ada di mana. Gue pengen ngasih tahu dulu. Sini gue bisikin dulu. Madunya Ini kan kedengeran ya? oh iya. Gitu maksud gue. Iya, tahu gua. Nah, iya intinya tuh pertama dulu si kucing dulu ini ketemu ternyata udah ketemu nih. Jadi dia ya pas ketemu dia rasa pas lihat beruangnya itu ketembak dia kayak semakin ini nanti semakin nggak bisa dipisahin lagi gitu. Semakin ibaratnya. ngerasain. Ya ibaratnya Oh, kalau iya, di rumah iya. ngeberontak mulu nih kucing. Oh iya. Kemudian ngeberontak mulu gitu. Nah terus sambil nyanyi kan? Apa? Nah, iya, seperti gitu. Nah intinya pas apa namanya manusia ini ngerawat, jadi itu dia yang tadinya mikirnya beruang itu jahat udah ngebunuh ternyata ini beruang baik gitu. Oh kayak jadi ini buat muterin stigma dia biar nggak buruk kalau ini. nah, Oh iya. Juga. udah ya stigmanya ya Nggak kelihatan kamera. ya stigmanya begitu. Nah terus iya jadi tuh stigma udah nih misalnya kucingnya dibawa nih alurnya kalau kata gue sih bisa nih jadi dibawa ke kota udah dia ketemu kayak biasa dia kayak jadi risihnya itu pemiliknya karena dikandangin dia ngamuk-ngamuk mulu nih kucing. Sebenarnya kucingnya itu pengen baik lagi, gue masih punya janji nih sama beruang ini gitu. Dari sudut pandang si kucingnya dia ngomong gitu, gue dari sudut pandang manusia gitu ngoceh-ngoceh gitu. Ya. Gue pengen ngasih madu, gue masih ada janji sama itu si beruang gitu. Ya. Nah terus sama dia dilepasin dari kandang, mikirnya masih dari rumah gitu, masih ya lepasin aja gitu. Nah terus emang nggak bisa keluar, dia tuh dia bingung kucingnya mau ke hutan tuh kemana, akhirnya dia duduk doang tuh. Oh jadi kucingnya itu dibawa ke kota. Ya intinya udah dibawa ke kota duluan dia. Oh tapi beruangnya masih di sono, masih dirawat sama si rangernya. Ya sebenarnya udah dirawat, cuman kayak ya masih dirawat, dia belum ini buat ke kotanya. Kalau yang tadi ribut itu gue setuju juga gitu, yang sehingga titik terendah gitu. Iya. Itu gue setuju juga untuk perjalanannya tuh. Maksudnya yang intinya benang merah untuk ketemu pemburu itulah. Ibaratnya kan itu baru suara doang kan. Sebenarnya itu pemburu itu berkeliaran gitu. Iya. Cuman yang titik dia ketangkepnya pas dia nembak peluang itu. Ya pokoknya ini kita tuh ceritanya nangkap pemburu dulu, nangkap pemburunya buat ngebantuin si ranger itu dulu. Jadi ceritanya secara gue pengennya si ceritanya itu dia nangkap pemburu tapi secara nggak langsung gitu bantuin si rangernya. Cuman nggak ada kontribusi rangernya. Jadi rangernya datang si pemburunya itu udah ketangkap gitu. Gitu. Yang kataku terus yang kata dia bikin mau ribut itu berbeda pendapat itu yang mana di? Ya pokoknya di situ jadi mereka jadi berantem aja kalau enggak yang pas tadi lu tuh yang lagi disembuhin sama si beruangnya. Tapi kucingnya nggak masih yang berontak-berontak gitu. Itu udah titik terendah kan, itu juga termasuk udah titik terendah. Iya maksud gue di situ. Nah enggak ya, nah terus di saat gue tuh pengennya tuh jadi ketembak. Nah terus ada di momen dimana kayak ini harus dirawat intens, kata polisi hutannya itu manggil dokter hewan lah gitu. Terus kayak kucingnya itu kayak ibaratnya udah lama tinggal sama manusia, ngerti lah apa yang dia omongin mas manusia itu. Katanya ini udah intens susah gitu. Terus kayak kucingnya kayak panik, terus udah panik dibawa ke kota gitu.
Siapa si? kucingnya ini Oh iya iya. dibalikin ke kota, dia kayak ngamuk-ngamuk gitu, terus Oh, di, iya, iya, di rumah iya. nggak ini. Nah terus Oh jadi ini cerita kucingnya mau ke kotanya. iya, Oh nah iya iya. terus ngamuk-ngamuk gitu, udah nyampe rumah, ya udah dilepas. Akhirnya si kucingnya tuh kayak, tau lah kucing stres gitu, gimana sih kucing stres, Ya. penyakit apa, ibaratnya pemilik tau lah kalau kucingnya ini Ya kayak itu pokoknya kayak yang di video. iya kayak gitu. Nah ketemu, kalau menurut, kalau dari fantasi gua plotnya itu ketemu sama beruangnya lagi tuh, ada satu titik beruangnya itu inian kayak pengen banget ke kota juga. Di sebenarnya dia sama manusia baik, cuman dia kayak, ya lagi-lagi ngeliat kayak kita ngeliat kucing ngamuk kayak tadi ada kucing ngamuk, ya udah ada buka-bukain gitu kan, Iya. memang gitu. Nah kalau beruang, biasanya beruangnya ngambuk nih, yang nggak ngamuk kayak ngambuk kayak, kucingnya mana, kucing gua mana yang mau bantuin gua, kata gitu. Dia Iya. sebenarnya ngomong gitu, tapi dari POV manusia, "Wah, ini beruangnya galak nih," gitu. Iya. Akhirnya diiniin, di apa ya, Dibalikin. dibalikin ke posisi semula. Tapi karena dia tahu sebenarnya, karena dia beruangnya tahu semenjak perjalanan dia tahu kemana-mananya harus ke ini, akhirnya dia tahu. Nah terus dia pas perbatasan itu, dia apa, di perbatasan nyelinap, dia tuh dia keluar tuh pengen ke kota, mau nyamperin si kucingnya itu. Oh si beruangnya. Nah karena beruang mikirnya manusia baik, Oh iya pokoknya si beruangnya ini mau ke arah kota lah. Dia ya, nyari si nah kucing. nah terus si kucing, kebetulan pemilik pemilik kucingnya itu lagi di rumah juga, lagi baca berita. Nah Oh, terus iya, di iya. berita itu heboh, beruang masuk kota. Nah terus si kucing itu ngeliat, nah terus kebetulan panik, si pemiliknya juga, wah itu beruang yang ini yang kemarin gua rawat, ada Iya. bergegas. Nah terus kucingnya itu kebetulan lagi dilepas, dia pora-pora ini yang dia apa namanya, pora-pora apa ya, kayak kucing, enggak dia intinya emang teledor juga sih jatuhnya si pemiliknya, jadi itu dia lupa tutup pintu. Jadi ibaratnya, Ya pokoknya kucingnya gimana caranya dia pengen keluar. oh gitu. iya, intinya begitu. Ya nggak usah teledor juga. Yang intinya, Kucingnya tahu cara ya, keluar lah. cari intinya yang Ada cara tadinya, keluar. awalnya cuman ya udahlah ntar juga gue bakal ketemu lagi gitu, mikirnya kayak dia nggak terlalu mencari jalan keluar awalnya. Yeah. Terus pas ngeliat beruangnya kondisi genting, dia langsung cari-cari jalan keluar, apapun dia lakuin gitu. Yeah, Nah, yeah. intinya udah bisa dia tuh keluar. Udah akhirnya dia, karena dia apa namanya, dalam kondisi apa sih namanya, panik, apa sih, panik ya, panik. Iya, Kalau panik lu lah. panik pasti berapa Ini persen beruangnya apa kucingnya? kucingnya, Oh kucingnya. berapa persen kemampuan lu tuh pasti bakalan naik gitu kalau lagi panik. Ya, oh Yang iya tadi kayak lu, maling lah kayak iya, maling. ibaratnya yang tadi lu nggak bisa jadi bisa gitu Iya, kalau iya, lu iya. panik. Ya, kayak maling bener. Nah iya, dia karena dia sebenarnya dia nggak tahu jalan, karena dia inget doang, oh tempat ini, gue ke tempat ini, akhirnya ketemu dah tuh beruang. Udah dia tuh habis itu, Oh di kota, ketemu di kota akhirnya. ya, nah di setelah itu awal-awalnya ya itu akhirnya, bro sini ikut gua, lu harus ngumpet dulu di sini gitu. Oh ini pas mau ke kota tapi ketemu pemburunya aja di sini. Apa? Kotanya. Nggak usah kayak, Apa nggak usah? udah ketemu berita, maksudnya bukan memburu lagi, emang heboh aja gitu. Oh, heboh aja, ya. Nah terus kayak kucing, lalu sini ntar daripada lu ini, kita kok ke hutan dulu, seakan-akan POV itu seakan-akan beruangnya itu ke kota, padahal mah ngikutin kucing. Oh iya. Bukan ke kota, maksudnya ke hutan. Ya. Nah akhirnya manusia pada, udah lega lah, apa namanya, beruang udah kembali ke hutan gitu. Jadi udah tuh udah reda. Nah, Tapi pokoknya ini rusuhnya tapi ada ingin dulu, ada kayak polisi. iya, Polisi gitu. yang mau nangkap-nangkapin sini, jadi Nah, kayak iya. lari-larian gitu. Jadi Iya. kayak seru gitu. Nah, Lari-larian. terus ya pas dia akhirnya tenang, beruang itu pas ketemu kucingnya itu dikasih tahu kita harus ke hutan dulu biar reda gitu. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya ke hutan. Setelah itu kenapa ditanya tuh ke beruang, kenapa lu pengen ke kota gitu, karena sebelumnya udah pernah ketembak itu tadi, yang bawa senapan lebih banyak gitu kan. Iya. Banyak diceramain lah gitu. Iya. Dia bilang ya pengen, sebenarnya dia nggak expect buat ketemu itu yang lu bilang tadi. Iya, Ya pokoknya dia cuman pengen ketemu lu aja gitu, nyari dia kucing ngerasa itu. dibohongin sama kucingnya, kalau Iya. nggak ngerasa dibohongin. Gara-gara kan kucing ceritanya yang awal-awal tuh yang di Iya, gunung nah, mau terus dimanjain kan. iya. Nggak taunya sekeras itu gitu ternyata di kota gitu. Nah terus dari itu dikasih tahu, gue bukannya bohongin, gue begini, akhirnya sama-sama ngerti. Udah akhirnya ada jam, Oh ini nggak ribut lagi, gue kira bakal ribut lagi apa enggak, gara-gara dibohongin itu. ya enggak, emang ribut tapi ribut misalnya, Oh, tapi gimana mulai sih? Ya tapi kayak pada ngerti, udah mulai ngerti gitu. nggak, misalnya lu kemarin lu bohongin gue ya gitu. Nah akhirnya enggak, sebenarnya nggak ribut sih sebenarnya, si Bro juga anjir, kucing kok mau bantuin gue jauh-jauh gitu. Iya. Bantuin, enggak, kalau Tapi dia sadar gitu, sadar dibantuin juga. enggak, Gimana? Bro kayak mikir tadi emang gedek tapi pas melihat dia ditembak-tembakin, dia
nah terus dia reda nggak marah ke kucingnya itu gara-gara dia ngebantuin Kabur. biar aman gitu. Oh iya, biar aman, ya. Jadi tadinya gue gedek sama lu karena lu bantuin gue tadi mikirnya lu bohong gitu, terus gue mikir juga kalau misal pembohong juga nggak bakal ngebantuin gue gitu. Iya. Ya gue mau ditambahkan kayak juga lu nggak bakal ngebantuin, jadi maaf gue berpikiran buruk gitu ke gue. Akhirnya si Iya. kucingnya ngasih tahu, ya sebenarnya mah gue juga pengennya di hutan aja, sebenarnya gue udah mulai nyaman gitu si kucingnya ya. di hutan sama lu gitu ibaratnya. Nah terus Brownie langsung inian ternyata kayak nyindir dikit lah tentang manusia. Iya ternyata di kita hidup di mana, hidup seperti biasa saja lebih seru daripada di Di kota. tempat-tempat yang lain, maksudnya tempat-tempat yang kita sebenarnya diinginin tapi ingin lah. Iya, pokoknya kata-kata bijak lah itu ceritanya. Iya, Anjay. ya gitu. Nah terus akhirnya ya udah, terus akhirnya si kucing apa namanya, lu pengen ke kota gitu kan, misalnya Iya. emang pengen banget ke kota. Nah sebenarnya kayak ketebelong kayak lu di hutan aja gitu. Kalau di hutan kan ngeliat hal baru banyak. Nah gue juga pengen ngeliat hal baru gitu ibaratnya. Oh iya, si Brongnya pengen lihat Iya, di kota kayak ya. pengen sebenarnya itu. Nah terus kata kucingnya, gue sebenarnya tahu jam-jam manusia tidur gitu, Iya. jamnya Oh, manusia. itu tuh. Iya kan, itu kan otomatis jam waktu apa latar tempatnya kalau menurut gue tuh kayak ya kayak di Papua mah malah udah sepi kan gitu. Iya. Jadi intinya gue tahu jam-jam ini, dan mendingan kita datangnya malam gitu, jangan sore-sore begini gitu. Iya. Dan sore atau siang itu banyak sekali beraktivitas. Akhirnya bro, oh gitu ya udah saya akan ikuti apa. Jadi kita pagi siang Kata-katanya si ya kucing itu. ya, jadi udah intinya sih kucing ini pas kabur dia sebenarnya nemu jalan rahasia, intinya sih pas kabur. Jadi biar gue terlihat natural, gue pagi siang pokoknya pagi siang gue bakalan di rumah dulu biar gue nggak kelihatan hilang lagi sama pemilik gue, nanti pemilik gue panik gitu. Iya. Jadi dia tahu jalan keluar gitu, misalnya ada lubang apa gitu di rumahnya dia, jadi setiap malam keluar lewat situ buat nyamperin buang. Iya, pokoknya cari nemu jalan pintas yang nggak pernah orang tahu gitu. Iya, soalnya kalau pemilik gue pulang ngeliat gue hilang lagi, ntar dia nyari gue lagi gitu, ntar Iya. malah ribet lagi gitu kata kucingnya. Udah intinya besok kalau mau ini tunggu di sini lagi lu, udah di hutan aja lu, tunggu di sini lagi titiknya gitu, ntar gue jemput. Iya. Kita ke hutan. Nah, udah dia tuh mulai dia tuh jalanan malam-malamnya dia nyari madu Di kota. nyari yang dia pengen ya di kota. Oh. Jadi latarnya malam gitu. Tapi berarti nggak ada pemburunya ini gimana nih? Pemburu yang nembak itu. Udah nggak ada dendam apa? Nggak ada gitu kan? Sebenarnya Apa kalau mau menurut lu menangkap? gimana enggak? Hah? Kalau kata gue sih pas dia nembak tuh Nggak kelihatan apa? apa? Nggak kelihatan si pemburunya ternyata. Enggak, kalau kata gue sih udah ketangkep dia pas dia nembak Brong itu. Oh, udah ketangkep pas si sama pemburunya. Oh, iya. sama bapak. Oh, jadi nggak terlalu berat lah ini ceritanya. Iya, Ya udah ringan aja, nggak usah ada musuh-musuh terlalu. iya, jadi nggak ada musuh abadi gitu, nggak. Iya, ada. iya, iya. Jadi musuhnya ada, cuman musuh ya numpang lewat aja gitu. Nah terus udah keliling-keliling, ya akhirnya udahlah keliling-keliling kota itu kan. Ya ternyata kota itu ya sebenarnya rada-rada mirip lah kalau malam, mirip kayak di gunung gitu, kayak anjir sepi terus enak gitu, bagus gitu. Ya gitu, cuman ya karena kejadian yang kemarin tuh si beruangnya ngerasa kayak ya gitu bukan tempatnya dia gitu. Iya. Bukan tempatnya dia kayaknya bukan tempatnya dia di kota gitu. Soalnya dia nggak ngeliat beruang sama sekali, dia cuma ngeliat kayak kucing liar kayak gitu-gitu. Iya. Temennya si ya pokoknya kucingnya si bukan teman-teman sih maksudnya. Iya. Ya pokoknya ngeliat kucing liar lah. Dia kayak ya gitu ngerasa kayak bukan tempatnya dia ternyata ini. Iya, tapi ya Gitu. karena dia pengen aja gitu ngeliat kota, akhirnya dia diajak sama kucing, tapi Iya. ke kota ya setiap malam doang gitu, setiap malam. Tapi Iya. Ya tapi ya terus ini endingnya gimana nih? Jadi yang nggak taunya nemuin ini udah endingnya aja langsung ya? ya endingnya mah udah, kalau menurut gue endingnya itu saat beruang itu udah diterima sama masyarakat. Itu sih kayak ternyata pas dilihat kamera-kamera gitu, oh ini beruang. Oh jadi Iya. masyarakat tuh kayak ya udah keberadaan alam liar tuh ya udah gitu Kayak biasa aja. selama nggak ngeganggu banget, Iya. malah mereka kadang ngebantu gitu. Ya, kayak di Australia kan buang kadang di Iya. Rusia tuh Nah ini ternyata yang ngasih madu itu ternyata si manusia itu. manusianya bikin madu yang enak buat si beruang. Mm-mm. Setiap minggu lah kalau nggak setiap bulan gitu, Iya, kalau enggak kalau pas datang gitu. ya intinya mak beruangnya itu
Tapi khusus beruang dia doang, saya beruangnya itu nggak nyerang manusia, ibaratnya gitu dia. Ya kan Jadi udah berteman juga lah sama kucing ya, gitu. berteman dengan Sama si kucing, kucing terus itu. manusia juga ngeliat setiap malam kegiatan dia tuh. Sebenarnya manusia takut ada di momen dimana manusianya itu nggak bisa kabur, tapi ternyata beruang itu kayak disangkanya memburu, ternyata membantu dia dari kejahatan yang lain gitu. Ngerti nggak sih? Iya. Kalau nggak ada beruang pasti bisa dirampok apa di mana gitu. Oh Ternyata iya iya. manusia itu menganggap dia baik, ternyata dia ternyata menunggu gua untuk pergi gitu. Yang misalnya di jalan sepi gitu. Iya. Nah, sebenarnya ada maling ngikutin karena ada beruang, malingnya kabur. Nah, Oh ngerti nggak? jadi sebagai penjaga gitu secara nggak langsung. Iya, secara maksudnya titik di mana beruang itu diterima sama masyarakat. Iya. Nah, ini salah satunya ibaratnya orang paling berpengaruh lah. Ibaratnya kayak misalnya yang dijaga itu ibaratnya artis lah gitu. Iya. Kan dia kan ingin pengaruhnya lebih kuat lah di media sosial gitu. Nah, Nah, iya misalnya dia awalnya dia habis pulang syuting apa gimana, terus ada kayak fans pengen berbuat jahat gitu karena ada beruang, dia panik. Nah, sebenarnya dia juga panik, disangkanya artis ini dia beruang mau memburu. Ternyata pas dia pikir-pikir, beruangnya ternyata lama di situ, disangka mau memburu, ternyata tiba-tiba beruangnya pergi. nah. Nah, terus kenapa dia berpikir beruang itu baik? Karena dia ini yang mikirnya lu ditungguin beruang lama, terus beruangnya nggak ngelakuin apa-apa. Nah, terus dia kayak, oh, ternyata guanya aja yang takutan, ternyata dia itu nggak segala yang orang pikirin gitu. Akhirnya dengan dia pengaruh dia di media sosial, dia langsung ngomong, ternyata beruang yang kemarin ini. Kalau gue sih endingnya ini Nying. Lebih bagusnya ini sih kalau gue. Kayak ya udah kira jadi perpisahan gitu ntar. Ya, iya sih. Udah setelah dapat madu-madu terus Iya sih. lama kelamaan ya udah beruangnya udah tercapai gitu Iya, tujuannya. oh ya begitu Udah aja. tercapai akhirnya Gitu aja. nemuin madu yang enak. paling enak nih ternyata. Iya, iya. Ternyata Oh, dari iya, semua gitu madu aja. itu ya akhirnya udah perpisahan sama si kucing Iya, kayak gitu perpisahan aja. sedih gitu. Ah. Yang ada miau miau. Anjing itu anjing. Iya Gitu. sih begitu aja sih, bagus. Iya, Kata gua, maksudnya. maksud gua, Kalau itu kan takutnya lu ada lanjutan kalau iya tadi. emang sih kata gua sih emang enggak, kalau gua kayak gua tuh endingnya itu di mana beruang itu bisa diterima sama masyarakat. Kalau menurut gua sih emang Oh, kalau gue sih kayaknya nggak bisa Iya, sih kalau kayak nggak menurut bisa. gua. Iya, kayak Nggak bisa menurut- kayak cuman udah nemu madu. iya sih kayak kata Terus gua. bisa temenan sama kucing. Jadi kayak Ah. ada petualangan yang seru aja lah gitu sama sininya. Iya, kata gua sih endingnya juga gitu aja sih, pisah aja udah. Iya. Maksudnya udah mukanya intinya lu ke hutan gua bantu, lu ke kota gua bantu gitu ibaratnya gitu.